wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aureli Kanayasari dari kelas 9D. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. A. Molekul yang mendasari pewarisan sifat. Makhluk hidup dalam perkembangbiakannya akan menghasilkan keturunan dengan mewarisi sifat dari induknya. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya dapat dipelajari dalam ilmu biologi yang disebut genetika. Adapun pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya dinamakan dengan istilah hereditas. Setiap makhluk hidup akan mewarisi sifat-sifat kepada keturunannya. Sifat-sifat yang diwariskan berasal dari beberapa molekul tubuh yang mendasari sifat-sifat tersebut, meliputi materi genetik, kromosom, DNA, dan RNA. Materi genetik. Makhluk hidup memiliki materi genetik yang berupa gen. Gen adalah kode informasi yang diwariskan ke generasi berikutnya menjadi penentu sifat makhluk hidup. Gen dalam tubuh terletak di dalam kromosom yang disebut juga sebagai lokus. Setiap gen memiliki pasangan-pasangan gen yang disebut alel. Gen dalam tubuh terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Gen dominan adalah gen yang mampu menutupi sifat yang lain yang sealel. 2. Gen resesif adalah gen yang ditutupi oleh gen lain yang sealel. 3. Gen intermediate atau kodomain adalah gen yang tidak saling mengalahkan atau mempunyai pengaruh yang sama kuat. Gen diwarisi oleh sel jantan yang menghasilkan sel sperma dan sel betina yang menghasilkan sel telur. Gen berfungsi untuk mengatur proses metabolisme dan pembentukan protein. Kromosom. Kromosom adalah benang-benang halus yang ada pada DNA yang terdiri dari rangkaian gen pembawa sifat yang diwariskan kepada keturunannya. Benang-benang halus penyusun kromosom disebut kromatin. Kromatin juga berasal dari gulungan-gulungan benang lain yang lebih halus. Benang-benang yang halus ini ketika diperbesar akan terlihat untaian upaya ganda yang nantinya dinamakan sebagai DNA. Kromosom dalam tubuh terdiri dari 2 jenis, yaitu autosom atau kromosom sel tubuh dan gonosom atau kromosom kelamin. Autosom adalah kromosom yang tersusun dan terletak pada sel-sel tubuh yang bersifat diploid atau sepasang kromosom. Gonosom adalah kromosom yang tersusun dan terletak pada sel-sel kelamin dan termasuk separuh dari kromosom tubuh atau haploid. Kromosom pada manusia memiliki jumlah 23 pasang kromosom, di mana setiap pasangan kromosom memiliki sifat yang identik. Kromosom inilah yang nantinya akan memberikan sifat-sifat tubuh suatu individu. DNA. DNA adalah bagian dari materi genetik yang berperan penting dalam pembawa informasi genetik dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan simetris protein. DNA terdiri dari struktur double helix atau struktur yang berpilin serta berantai panjang. Struktur berpilin ini membawa informasi berupa kode-kode genetik nuklir tidak tersusun dari 3 komponen utama penyusunannya, yakni basa nitrogen atau basa purin dan basa primidin, gula pentosa, dan gula fosfat. RNA adalah bagian dari materi genetik yang memiliki bentuk untaian tunggal karena memiliki struktur berupa rantai pendek tunggal dan tidak berpilin. RNA tersusun atas kumpulan nukleotida yang saling berikatan. Nukleotida tersusun dari 3 komponen utama penyusunannya, yakni basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Cukup sekian penjelasan materi bab 3 dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.